Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi kasus obstetri hiperemesis gravidarum. Pertama, identitas pasien, namanya atas inisial Nyonya RAAG, usia 42 tahun, pendidikannya tamat SD, pekerjaan wira swasta, statusnya menikah, agama Islam, alamat di Pundong, Bantul. Tanggal masuk rumah sakitnya itu dari IGD 26 November 2021. Untuk keluhan utamanya yaitu mual muntah. Riwayat penyakit sekarangnya seorang wanita G4V2A1, usia kehamilan 9 hari 3 minggu, datang ke IGD Bantul, RSUD Bantul, diantar oleh keluarganya dengan keluhan mual dan muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam terakhir. Muntah serupa makanan atau minuman yang dikonsumsi. Tiap muntah sebanyak kurang lebih setengah gelas belimbing. Pasien mengatakan nafsu makan menurun dan tidak bisa makan sehingga badan terasa lemas. Selama hamil yang saat ini, pasien belum periksa ke dokter maupun bidan. Pasien tahu hamil karena cek tes kehamilan sendiri. Pasien mengatakan mual muntah sudah sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu dan setiap hari muntahnya berkisar 5-10 kali. Selain itu, pasien mengeluhkan pusing, nyeri ulu hati, kadang-kadang sesak nafas, dan berdebar-debar. Sementara keluhan demam, nyeri kepala, nyeri dada di sangkal, kemudian untuk buang air kecil dan buang air besarnya tidak ada keluhan. Ini untuk PUQE skornya didapatkan skornya 11 termasuk mual muntah sedang. Kemudian dari riwayat penyakit dahulu didapatkan riwayat MAH kurang lebih 6 bulan yang lalu, riwayat menderita keluhan serupa saat kehamilannya sebelumnya tahun 2018, sementara riwayat DM, hipertensi, alergi maupun riwayat operasi di sangkal. Riwayat penyakit keluarga, riwayat menderita keluhan serupa di sangkal, terdapat riwayat hipertensi pada ibu pasien, tidak didapatkan riwayat diabetes, alergi maupun riwayat operasi. Untuk riwayat personal sosialnya, pasien tinggal bersama suami dan kedua anaknya di daerah pedesaan dengan lingkungan yang cukup baik. Pekerjaan pasien menjadi terganggu akibat keluhan yang dideritanya. Pasien mengatakan hanya dapat berbaring di tempat tidur. Riwayat mengkonsumsi obat tertentu, alkohol, jamu di sangkal. Semua pasien merupakan perokok aktif. Ini untuk riwayat obstetri dan ginekologinya. Menjadi pasien menor usia 11 tahun, siklus menstruasinya kurang lebih 30 hari, selama kurang lebih 7 hari teratur. Untuk hari pertama terakhirnya pada tanggal 21 September 2021, untuk hari perkiraan lahirnya 28 Juni 2022. Pasien menikah tahun 2000 dengan suami dan sudah 21 tahun menikah. Kemudian riwayat kontrasepsinya ada suntik 3 bulan dan pil. Kemudian untuk riwayat persalinan, anak pertama bayi perempuan aterem lahir spontan 2.800 gram tahun 2001 ditolak oleh bidan. Kemudian yang kedua, bayi perempuan aterem lahir spontan 2.900 gram tahun 2010 ditolak oleh bidan. Kemudian yang ketiga, abortus saat usia kehamilan 4 bulan tahun 2018 dan dilakukan kuretase di RS PKU Muhammadiyah Bantul. Sementara yang keempat merupakan kehamilan saat ini. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya, keadaan umumnya pasien tampak lemas, sakit sedang, kesadaran kompos mentis. Kemudian tanda vital saat di IGD terdapat tekanan darahnya 100/85, suhunya 36,5, terdapat takikardi dengan nadi 112 kali per menit, terdapat apipnu dengan
respirasinya 22 kali per menit, saturasinya 98, dan skala nyerinya 3. Kemudian untuk antropometrinya, lingkar lengan atasnya 24 cm, tinggi badannya 155 cm, berat badannya saat ini 52 kg, sementara berat badan sebelum hamil 56 kg, sehingga turun 7,7% dan termasuk dehidrasi kategori sedang. Kemudian dari kepala dan leher, terdapat keluhan pada mata pasien itu mata cowong pada kedua sisi, baik kanan maupun kiri. Kemudian dari mulut pasien ditemukan bibir pucat. Dari pemeriksaan toraks dalam batas normal, baik paru-paru maupun jantung. Kemudian dari abdomen terdapat keluhan palpasinya yaitu nyeri tekan ulu hati. Sementara dari ekstremitas tampak kulitnya pucat dan capillary revertennya lebih dari 2 detik, turgor kulitnya berkurang. Kemudian ini untuk pemeriksaan penunjangnya, kesannya terdapat hipoglikemi dengan gula darah GDS-nya 75, kemudian hiponatremi, dan hipokalemia. Terdapat ketidakseimbangan elektron. Kemudian ini untuk EKG-nya, terdapat sinus tachycardia 112 kali per menit. Dari USG-nya, didapatkan gestational shock, fetal pulse dengan 168 kali per menit, CRL 2,3 cm, setara dengan usia kehamilan 9 minggu, tidak ditemukan kehamilan mola maupun kehamilan ganda. Ini untuk diagnosis bandingnya dari gastrointestinal, kemudian dari genitourinary, dari metabolik, neurologi, dan yang lain-lain bisa dilihat di sini. Untuk diagnosis kerjanya G4, P2A1, AH2. Untuk diagnosis kerjanya G4, P2A1, AH2, usia kehamilan 9 minggu 3 hari dengan hiperemesis gravidarum. Kemudian laksananya diberikan infus ringan laktat 20 tetes per menit, injeksi ondansetron 1 ampul, dan injeksi ranitidin 1 ampul. Ini untuk follow up-nya, jadi pasien masih mengatakan tanggal 26, saya muntah 7 kali, sebanyak setengah gelas bimbing, badan masih lemas, pusing, nyeri ulu hati, sesak nafas, dan berdebar-debar. Sementara untuk tanda vitalnya masih didapatkan takikardi dan skala nyerinya 3. Kemudian ada nyeri tekan ulu hati dan kulitnya masih pucat. Kemudian matanya juga cowong, CRT-nya lebih dari 2 detik, dan turgor kulitnya berkurang. Untuk assessment-nya sama dengan hiperemesis gravidarum. Tata laksananya rehidrasi selang-seling, infus RL D5 NaCl 20 tetes per menit, injeksi ondansetron 1 ampul per 12 jam, asam folat per oral ya 1 kali 1 pada malam hari, vitamin B6 per oral juga 2 kali 1. Kemudian tanggal 27 masih mengatakan perut terasa agak perih, mual, muntah berkurang, pagi ini muntah 1 kali, sebanyak 1 gelas belimbing, lidah terasa pahit. Keluhan lain disangkal, untuk tanda vitalnya stabil dengan skala nyerinya 2, masih didapatkan mata cowong, nyeri tekan ulu hati, kulit pucat, CRT lebih dari 2 detik, dan turgor kulitnya berkurang. Masih asesmennya hiperemesis gravidarum. Untuk planningnya masih sama rehidrasinya, injeksi ondansetronnya 4 gram per 8 jam, asam folat tablet 1 kali 1 per oral pada malam hari, vitamin B6 tablet 3 kali 1 per oral, sore stop injeksi jika tidak muntah, besoknya boleh pulang. Ini untuk 28 November.
Pasien mengatakan merasa mual, masih muntah, serupa makan yang dimakan, sebanyak 1 gelas bimbing, lidah masih terasa pahit, sementara keluhan lain disangkal, tanda-tanda vitalnya stabil ya, skala nyerinya 2, kemudian sudah tidak bisa mata cowong, tidak ada nyeri tekan ulu hati, tidak kulitnya masih sedikit pucat, tapi CR-nya kurang dari 2 detik, suhu kulitnya baik. Asesmennya masih hiperemesis gravidarum dan membaik ya. Untuk planningnya, observasi mual dan muntah, kemudian setron tablet 3 kali 1 per oral, asam folat tablet 1 kali 1 per oral pada malam hari, vitamin B6 tablet 3 kali 1 per oral, diet bubur kering. Yang untuk 29 November, pasien mengatakan mual-muntah sudah berkurang, muntah 1 kali sedikit saja, keluhan lain disangkal. Tanda-tanda vitalnya stabil, skala nyerinya 1, untuk pemeriksaan fisiknya dalam batas normal ya. Diagnosisnya hiperemesis gravidarum membaik ini. Kemudian planningnya PLPL boleh pulang. Obat yang juga pulang yaitu ondansetron 4 mg tablet 3 kali 1 per oral, asam folat tablet 1 kali 1 per oral malam, vitamin B6 tablet 3 kali 1 per oral, kemudian kontrol poli tanggal 4 Desember. Ini untuk hiperemesis gravidarum, jadi merupakan muntah yang berat atau berlebihan lebih dari 8 kali dalam 24 jam, menimbulkan dehidrasi, gangguan asam basa, dan gangguan elektrolit, sehingga mengganggu kesehatan dan pekerjaan sehari-hari. Itu segala apa yang dimakan dan diminum dimuntahkan, mempengaruhi keadaan umum, mengganggu pekerjaan sehari-hari, berat badan menurun, dehidrasi, dan terdapat aseton dalam urin. Sementara emesis gravidarum tanpa adanya dehidrasi dan gangguan hemodinamik. Ini untuk epidemiologinya pada trimester pertama, kemudian banyak pada 60-80% primi gravida, mempengaruhi lebih dari 50% kehamilan. Untuk faktor resikonya ada riwayat kehamilan sebelumnya dengan hiperemesis gravidarum, obesitas, kehamilan multiple, penyakit trophoblast seperti kehamilan mola maupun nulipara. Untuk etiologinya dari teori endokrin, teori metabolik, teori alergi, teori infeksi, dan teori psikomatik. Untuk patofisiologinya, jadi terjadi peningkatan HCG yang menjadi faktor penyebab mual dan muntah. Nah, ini menyebabkan otot polos pada sistem gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motalitasnya menurun dan lambung menjadi kosong. Kemudian perubahan sistem gastrointestinal yang dipengaruhi oleh estrogen dan peptisteron yang menyebabkan relaksasi otot sphincter esofagus yang menyebabkan gastroesophageal reflux hingga terjadi mual muntah. Nah, seperti ini untuk dari adanya hormon-hormon ini yang menstimulasi pusat muntah di kemoreseptor 3 zone di area postrema yang menyebabkan mual dan muntah pada kehamilan atau hiperemesis gravidarum. Bisa dilihat ini untuk algoritmanya, bagannya. Ya, jadi meningkatnya kadar estrogen menyebabkan mual muntah pada kehamilan muda. Ini bisa menyebabkan alkalosis hipokloremik, hiperemesis gravidarum, sehingga cadangan karbohidrat dan lemaknya habis, dan terjadi oksidasi lemak yang tidak sempurna menyebabkan ketosis. Manifestasi klinisnya seperti ini. Kemudian untuk yang ini penting, derajat dehidrasinya untuk derajat 1 ini masih stabil, yaitu mual muntah dan ditandai tanda-tanda dehidrasi. Sementara yang derajat 2 terdapat tanda-tanda dehidrasi yang sudah ada ditemukan aseton dan bilirubin. Kemudian untuk derajat 3 yaitu ditemukan penurunan kesadaran. Jadi ini untuk kata kuncinya. Ya,
Untuk asesmennya bisa menggunakan riwayat mual muntah sebelumnya, kuantitasnya menggunakan PK score, dan ditanyakan riwayat lainnya. Ini pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, antropometri, dan pemeriksaan fisik biasa pada umumnya. Untuk pemeriksaan labnya dapat dicek urinalisis, darah lengkap, dan lain-lain. Ya, ini untuk alurnya. Jadi pada semua wanita ditanyakan mengenai mual muntah pada kehamilan 4-16 minggu di assessment, kemudian diinvestigasi, dan dimasukkan apakah termasuk UK yang kategori ringan, sedang, atau berat. Ya, ini manajemennya, jadi prinsipnya yaitu mengontrol muntahnya, kemudian mengkoreksi cairan dan ketidakseimbangan elektrolit, koreksi gangguan metabolik, dan mencegah komplikasi akut dari muntah. Ini untuk dietnya, bisa menggunakan jahe, vitamin, kemudian hipnosis, sama acupressure dan akupunktur, support. Kemudian ini untuk alurnya, jadi first line-nya menggunakan asam folat, ginger kapsul, dan consider acupressure B6. Untuk farmakologi bisa menggunakan ini, vitamin B6 yang dikombinasikan dengan doxilamin. Atau ini vitamin B6 dengan doxilamin. Kemudian apabila masih gejalanya masih persisten, bisa ditambahkan dimenhidrinat atau dipenhidramin atau chlorperazine atau promethazine. Jika tanpa dehidrasi, alurnya seperti ini. Bisa ditambahkan metoclopramid, ondansetron, promethazine, atau trimetobenzamid. Untuk dehidrasi, ditangani dulu dehidrasinya menggunakan cairan IV. Kemudian apabila gejala masih persisten, bisa ditambahkan dimenhidrinat, metoclopramid, ondansetron, promethazine. Jika masih persisten lagi, ditambahkan chlorpromazine atau metilprednisolon. Koreksi dehidrasi dan ketidaknormalan elektrolit menggunakan NaCl 0,9%, dextrose, kemudian ini untuk dosis dan obat-obatnya. Pada pasien ini menggunakan ondansetron. Ini untuk antiemetiknya, first line-nya menggunakan promethazine, untuk second line-nya prochlorperazine atau metoclopramid. Ini untuk penekan asam, antasida, H2 antagonis, dan proton pump inhibitor. Ini untuk suplemen vitaminnya menggunakan tiamin atau vitamin B1 dan asam folat, vitamin B9 dosis tinggi untuk mencegah ensefalopati Wernicke. Komplikasinya ini pada janin dapat terjadi kelahiran prematur, PPLR, malnutrisi. Pada ibu dapat terjadi GERD, ruptur esofagus, perdarahan saluran cerna bagian atas, defisiensi vitamin terutama B6 dan B12, penurunan kesadaran, dehidrasi, kelemahan otot, maupun berat badan turun. Ini bahaya lainnya yaitu Wernicke encephalopathy, anemia megaloblastik, dan neuropati perifer. Prognosisnya, kebanyakan wanita memiliki respon yang bermanfaat dan dapat dipulangkan dengan terapi antiemetik. Ini untuk linger laktat, ondansetron, ranitidin. Untuk linger laktat merupakan cairan isotonik yang mengandung air dan elektrolit untuk resusitasi cairan. Sementara ondansetron menimbulkan efek antagonis terhadap reseptor
serotonin 5-HT3. Ranitidin merupakan antagonis kompetitif reversibel reseptor histamin pada sirkuit parietal mukosa lambung yang berfungsi untuk mensekresi asam lambung. Ini berikutnya ya, untuk referensinya. Baik, terima kasih. Perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.